Selamat datang di Dio Study Center. Masih bersama saya Yohanes. Kali ini kita akan belajar materi kelas 12, materi fisika. Nah, ini ada 4 contoh soal mengenai gerak rotasi dan kesetimbangan. Jadi, yang pertama, langsung saja kita ke soal yang pertama ya. Kita baca dulu. Sebuah roda akan dinaikkan pada anak tangga seperti pada gambar. Bila jari-jari rodanya gitu sama dengan R besar ya, kemudian berat roda sama dengan W besar, tinggi anak tangga sama dengan H kecil. Kemudian ini pertanyaannya, maka gaya F minimum yang dibutuhkan agar roda tersebut dapat naik adalah titik-titik. Nah, oke, jadi di sini kita gambarkan dulu ya. Ini karena sudah dicoret-coret jadi kurang jelas, maka saya udah gambarkan di sini. Nah, misalkan di sini ada roda ya. Tadi dia bilang bahwa jari-jarinya R ya. Ini R ya. Yang saya warnai biru ini adalah jari-jarinya. Nah, ini adalah jari-jarinya. Nah, kemudian ada berat W. Nah, karena dianggap homogen ini roda ya, jadinya kita bisa ambil sumbu atau titik beratnya itu di tengah-tengahnya persis gitu ya, di pusat lingkarannya itu. Kemudian ada gaya F ke kanan dan tinggi tangganya H ya. Jadi tinggi dari sini ke sini itu H. Oke, langsung saja. Nah, kalau ada soal seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Ini sebenarnya kan kasus kesetimbangan kan ya. Kesetimbangan. Nah, kemudian dia akan bergerak gitu, atau gaya yang diperlukan untuk membuat roda itu bergerak. Nah, itu sebenarnya masuk ke kesetimbangan gitu. Nah, dari sini kita bisa analisis ya, di mana sih roda itu berkenaan dengan suatu permukaan gitu. Nah, dia kan berkenaan di mana? Di sini ya kan? Dan di sini ya kan? Nah, tapi ketika suatu roda gitu ya, ketika kita andaikan kita tarik ke kanan, maka roda itu akan bertemu di titik ini, titik yang hitam ini. Nah, ya, titik yang saya beri warna hitam itu. Nah, kita misalkan di sini titik A gitu ya. Kita misalkan di sini titik A. Nah, ya udah, berarti kita analisis itu sebagai sumbu atau pusat dari nantinya dari si torsi itu kan, momen gayanya itu gitu. Oke, langsung aja kita kerjakan gitu. Nah, kita bisa anggap dulu bahwa di sini sigma torsi ya, sigma torsi di A itu sama dengan 0 ya kan, karena kita mau mencari F minimum untuk bergerak gitu kan, untuk benar-benar yang paling minimal gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa anggap di sini jumlah torsi di titik A ini 0. Nah, ya udah, kita bisa cari gaya-gayanya ada apa aja sih. Ya udah, gaya-gayanya cuma ada 2 kan, gaya berat dan gaya dari si F-nya itu, atau gaya eksternalnya ya. Nah, ya udah, kita kerjakan saja. Kita anggap putarannya ini ke sini itu positif ya, atau searah jarum jam kita anggap. Oke, langsung aja, berarti F dikali lengannya apa? Lengan si F itu kan dari sini ke sini kan. Nah, lengan F itu dari situ ke situ. Nah, dari sini ke sini itu apa? Nah, itu dia, kita perlu cari ya. Nah, di sini teman-teman harus teliti nih. Misalkan kita punya sebuah roda. Nah, jari-jarinya R tadi ya, jari-jarinya R. Nah, kemudian kan tinggi si ini kan H ya. Misalkan saya punya tinggi H di sini gitu. Nah, berarti dari pusat ke sini, dari sini ke sini ya, atau ya di sini H, misalkan saya kasih H gitu. Nah, dari sini ke sininya berarti apa? Ya berarti R min H kan. Nah, itulah
Jadi lengan si F-nya ini dari sini ke sini itu adalah R atau jari-jari dikurang H, ya kan? Nah, ini jadi R min H gitu. Ya udah, berarti ini kita kalikan dengan lengannya itu R min H gitu ya. Oke, terus minus, nah ini kan berlawanan arah ya si W ini kan, counter clockwise atau berlawanan arah jarum jam, dikali dikurang W dikali lengannya si W apa. Nah, lengannya si W itu, nah ini juga agak susah ya, kita harus cari juga nih lengan W nya. Lengan W nya harus kita cari. Caranya gimana? Nah, caranya kita tahu bahwa dari sini, dari titik pusat ke sini itu R juga kan, karena sama-sama jari-jari tuh. Nah, kemudian kita tahu bahwa dari sini juga R tadi ya. Sorry. Dari sini ke sini itu juga R. Nah, tapi kita tahu tadi di sini H, ya kan? Kemudian di sini R min H, ya kan? R min H. Nah, lengan si W itu kan dari sini ke sini, ya kan? Nah, berarti kita bisa tahu. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan yang ini kan, garis ini nih. Nah, ya udah, berarti kita cari itu pakai Pitagoras, ya kan? Kita bawain deh, kita pakai Pitagoras. Nah, sorry, ini kurang bagus ya. Kita cari pakai Pitagoras. Nah, caranya yang ini R ya, sisi miringnya R, kemudian yang ini sisi yang di kiri ini R min H. Ya udah, yang dari sini kan berarti kita bisa cari apa? Berarti kita bisa cari bahwa yang di sini itu akar R kuadrat, ya kan? R kuadrat dikurangin R min H dikuadratkan kan? R min H dikuadratkan. Ya udah, berarti sama dengan akar R kuadrat minus, nah R min H kuadrat itu apa? Ya teman-teman udah belajar ya, harus tahu nih. R kuadrat terus min 2RH terus plus plus H kuadrat ya, plus H kuadrat plus H kuadrat gitu. Nah, ya udah, berarti R min R-nya hilang ya, R-nya habis. Kemudian ini min 2RH, berarti R 2RH saja ya, nggak pakai min. Min kali min positif, jadi 2RH. Terus ini min kali plus H, berarti min H kuadrat ya. Nah, inilah dia. Atau kalau kita mau bentuk kayak pangkat gitu ya, jadinya 2RH min H kuadrat pangkat setengah, ya kan? Nah, ya udah, kita dapat nih untuk lengan si W nya ini ya. Berarti untuk lengan W nya kita masukin aja 2RH min H kuadrat dipangkatkan setengah sama dengan 0. Nah, berarti kita bisa tahu kan F nya apa? Berarti si F sama dengan ini pindah ke kanan, ya kan? Berarti W dikali 2RH min H kuadrat pangkat setengah per apa? Per ini ya, R min H. Berarti inilah jawabannya. F minimum yang diperlukan agar roda tersebut dapat naik. Berarti jawabannya yang B gitu ya. Caranya seperti itu. Ingat di sini sebagai sumbu dari si itunya, momennya nanti ya, sumbu kesetimbangannya ya.
Oke, kita lanjut ke nomor 2. Kita ke nomor 2. Sebentar. Ya, baik. Kita baca silinder berongga homogen ya, dengan massa M besar. Oke, massa silinder M besar ya, menggelinding pada lantai. Baik, menggelinding pada lantai. Kemudian dengan kelajuan V, energi kinetik silinder berongga tersebut adalah ya, jadi ini adalah materi gerak rotasi ya. Jadi ini materi gerak rotasi. Saya misalkan seperti ini deh. Oh, pas banget ya, presisi. Bentar, perbesar. Nah, misalkan anggap saja ini silinder berongga. Nah, kemudian dia menggelinding. Apa sih menggelinding itu? Nah, jadi menggelinding itu adalah menggelinding. Nah, itu saya sama dengan kan gitu ya. Atau adalah dia mengalami gerak translasi dan rotasi gitu ya. Nah, artinya di sini kita perlu mencari atau ini merupakan dua kasus gitu ya, yaitu gerak translasi, gerak dengan kelajuan V ya kan, di sini V gitu ya kecepatannya atau kelajuannya. Kemudian dia punya rotasi gitu juga ya, jadi dia punya rotasi gitu. Nah, ya udah, artinya kalau diminta untuk mencari kalau diminta untuk mencari energi kinetik, artinya kita hanya perlu menjumlahkan aja nih. Berarti energi kinetik silinder berongga yang menggelinding itu, artinya energi kinetik totalnya itu sama dengan energi kinetik dari gerak translasi ya kan, ditambah energi kinetik dari gerak rotasi. Nah, EK dari translasi itu apa rumusnya? Setengah ya kan, 1/2 mv pangkat 2. Kemudian energi kinetik dari rotasi apa? Setengah I omega, saya omeganya pakai W ya, pangkat 2 ya kan. Nah, kemudian kita tinggal masukin aja setengah M nya apa? M nya itu M besar ya, M besar. Oke, V kuadratnya tetap di sini kebetulan diminta dalam bentuk MV kuadrat ya, jadi yang udah bentuk MV kuadrat kita biarkan saja. Oke, ditambah setengah I. Nah, momen inersia berongga homogen itu adalah M kali R kuadrat ya, jadi M R, ini saya pakai R besar aja ya, R kuadrat. Nah, kemudian W kuadrat itu apa? Nah, ini perlu teman-teman tahu bahwa W lagi, maksud saya omega ya, sorry, omega itu adalah kecepatan sudut, yaitu adalah V kecepatan translasi. Kita berbicara kelajuan ya di sini ya. Baik, jadi omega itu adalah kelajuan, dalam hal ini V kecil ya, kelajuan translasi dibagi jari-jari ya per R gitu, R besar. Nah, kemudian ya udah tinggal kita ganti. Kalau omega kuadrat itu sama dengan V kuadrat per R kuadrat gitu kan. Nah, ya udah, berarti ini tinggal kita ganti aja. Sini dikalikan dengan V kuadrat per R kuadrat gitu ya. Oke, jadi sama dengan setengah MV kuadrat ya, ini tetap ya, ini tetap setengah MV kuadrat ditambah setengah M. Nah, ini kan V kuadrat per R kuadrat dikali R kan, berarti R nya kan habis ya, saling coret, berarti dikali V kuadrat sama dengan setengah tambah setengah ya 1 ya, jadi MV kuadrat aja.
V kuadrat. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Jawabannya yang C. Kita coret nih, yang C. Oke, nomor 3 sekarang. Beban bermasa 20 kilo. Oke, ini jadi ada beban masanya 20 kilo ditempatkan pada jarak 1,5 dari kaki B. Ini kaki B. Jadi dari sini ya. Oke, 1,5. Pada sebuah meja datar bermasa 100 kilo. Oke, massa dari si mejanya itu 100 kilo. Yang ditanya apa? Kemudian panjangnya 6 meter ya, panjang mejanya itu. Kemudian gaya yang bekerja pada kaki A untuk menahan beban dan meja. Oke, jadi kita gambar dulu mungkin. Jadi ini ada meja. Kemudian di sini ada beban 20 kilo. Ya, beban 20 kilo. Kemudian jarak dari sini ke sini itu adalah 1,5 meter. 1,5 meter. Kemudian panjang mejanya sendiri itu adalah 6 meter. Nah, di sini ada kaki A, di sini ada kaki B. Kemudian berat dari mejanya, ini tadi beratnya. Nah, kita langsung aja ya. Berarti kan kalau bebannya 20 kilo, berarti berat dari si atau gaya berat dari si bebannya itu kan M kali G. M kali G kan berarti masanya 20 dikali G nya kita anggap 100, berarti 200 ya. Ini 200 Newton. Saya pakai warna beda aja biar nggak keliru ya. 200 Newton. Kemudian berat dari mejanya, karena mejanya homogen, kita taruh di tengah ya. Jadi di sini 3 meter. Ini adalah 100 kilo, berarti M kali G ya beratnya. M kali G itu 100 dikali 10, 1000 Newton ya. 1000 Newton. Oke, jadi gaya yang bekerja pada kaki A. Nah, jadi ini gayanya berapa? Jadi di kaki A ini ada gaya gitu, teman-teman. Gaya yaitu ke atas, karena dia menahan kan. Jadi supaya ini kan ke bawah semua, supaya dia bisa nahan ini haruslah ke atas gitu gayanya. Nah, maka yang kita anggap sebagai poros atau dalam hal ini titik kesetimbangannya itu ya. Ini titik acuan ya, titik acuan untuk mencari si torsi itu adalah si B itu, titik B itu atau kaki B-nya. Ya udah, jadi cukup mudah sih ya, berarti sigma T di B sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0 karena harus setimbang. Kita anggap arah jarum jamnya positif, maka ini misalkan FA ya, ini FA ya, kayak yang bekerja pada kaki atau FA, berarti FA dikali lengannya berapa? Lengannya kan dari sini ke sini kan, berarti 6 ya, 6 meter kali 6 dikurangi. Nah, kan karena ini kan keberlawanan ya, jadi ini kan kalau kita visualisasikan jadi gini gerakannya, yang 100 sama 200 Newton, 1000 sama 200 Newton itu dikurangin 1000, lengannya si 1000 berapa? Karena ini di tengah-tengah kan berat si mejanya, maka 3 meter ya, 3 meter ke dari si B ini, berarti kali 3 dikurangi 200, lengan si 200 1,5 kan dari si B itu. Ya udah, berarti ini sama dengan 0. Kita selesaikan, berarti 6FA sama dengan, ini kayaknya kurang bagus. 6FA sama dengan, ini pindah ruas ya, 1000 kali 3 3000 ditambah 200 kali 1,5 300. Jadi FA sama dengan berapa? 3300 dibagi 6 sama dengan 550 Newton. Nah, gitu ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, jadi soal nomor 4 ini sepertinya lumayan sulit ya. Dan perlu pemahaman yang lumayan gitu. Oke, kita
baca sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter. Kemudian masanya itu 20 kilo. Oke, ya. Digantung menggunakan tali pada titik tengah. Oke, ada tali di titik tengah sehingga tali membentuk sudut theta sama dengan 60 derajat terhadap bidang datar. Ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar. Oke. Dengan koefisien gesek statik mu sama dengan 1/5 akar 3. Pada jarak X dari dinding, sebuah beban bermasa M sama dengan 10 kilo digantung pada batang. Nilai X agar ujung kiri berada tepat akan bergeser ke atas adalah oke. Jadi sebenarnya gini teman-teman, gambarnya itu mungkin kurang jelas ya. Saya gambar lagi deh mungkin. Saya bisa gambar lagi. Jadi gambarnya seperti ini. Kalau digambar, ini ada sebuah dinding ya. Saya gambarkan dinding gitu. Nah, di sini ada sebuah batang. Nah, di sini ada sebuah tali yang tadi tetanya berapa? 60 derajat gitu ya terhadap bidang datar. Nah, ini tuh di sini kasar ya. Di sini kasar. Anggaplah kita di sini titik A ini kasar nih. Dindingnya kasar. Kemudian di sini ada suatu barang gitu. Ada suatu barang. Nah, ini masanya barangnya berapa tadi? Kita langsung tulis aja kali. Nah, di sini tadi si masanya itu dia bilang ini ya 10 kilo. 10 kilo itu berarti beratnya berapa? M kali G ya. Berarti W nya itu kita anggap W1 ya. 10 kali 10 100. Nah, ini kita anggap 100. Ini berarti kita tulis beratnya W1 nya 100 kilo. Kemudian berat dari si batang ini berapa? 20 kilo. Masanya 20 kilo, maka beratnya 20 kali 10 ya. Nah, ini di tengah-tengah 20 kali 10 itu. Oh, sebentar, saya kayak salah gambar. Digantung pada titik tengah. Oke, berarti ini talinya harusnya di tengah-tengah. Talinya di tengah-tengah. Saya anggap misalkan tengah-tengahnya di sini ya. Sorry. Tengah-tengahnya di sini. Nah, ini 60 derajat. Nah, di sini W-nya kita anggap W2. Tadi W2-nya berapa? 20 kali 10 berarti ya. 20 kali 10 kan 200 Newton jadinya. 200 Newton. Nah, kemudian ya udah kayak gini ya. Gambarnya kayak gini. Kemudian diketahui bahwa dari sini ke sini itu apa jaraknya X. Yang mau kita cari itu X-nya ya. X meter gitu. Nah, kemudian panjang batangnya sendiri itu adalah 4 meter gitu. Nah, ya udah. Dari sini kita bisa analisis. Nah, kita gambarkan diagram benda bebasnya. Diagram benda bebas si batangnya gitu maksud saya ya. Nah, jadi kalau misalkan kita potong, kita taruh sini deh misalkan ya. Kita gambarkan diagram benda bebasnya. Nah, di sini akan ada, di sini tadi ada tali, ya. Misalkan saya tulis T gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi titik A kan, di sini ada titik A. Nah, perhatikan bahwa yang ditanya adalah ketika tepat akan bergeser ke atas ya. Nah, ketika batang bergeser ke atas, maka gaya geseknya pasti berlawanan kan? Nah, artinya gaya geseknya itu harus ke bawah. Ini saya kasih Fs. Nah, Fs-nya itu harus ke bawah. Gaya gesek statiknya ini nanti arahnya ke bawah karena batangnya dia bergeser ke atas gitu ya. Tepat akan bergeser ke atas. Nah, kemudian dari sini kita juga dapat bahwa di sini akan ada gaya normal kan? Kenapa kok ada gaya normal? Ini adalah hasil reaksi dari si T ini. Lihat bahwa kalau di sumbu X, si T ini akan ke kiri kan? Jadi si T kan kalau kita uraikan kan seperti ini ya. Ini si T. Berarti kita uraikan kan kalau sumbu Y-nya ini, berarti TY kita anggap ini sumbu X, ini sumbu Y gitu ya. Nah, terus kita
proyeksikan ke sumbu X, berarti di sini TX gitu. Nah, maka si NA ini adalah hasil reaksi dari si TX ini. Si TX ini. TX-nya ke kiri, maka si NA harus ngelawan ke kanan gitu ya. Oke. Supaya terjadi kesetimbangan. Kalau misalkan dua-duanya ke kanan, yaitu tidak akan setimbang gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus memperhatikan 3 ya dalam kasus kesetimbangan. Jadi dalam kasus kesetimbangan, perhatikan 3 hal. Yang pertama, kita perlu mencari jumlah gaya-gaya di sumbu X. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, itu adalah kita perlu mencari jumlah gaya-gaya di sumbu Y. Dan yang ketiga baru apa? Torsi ya, torsi gitu. Nah, kemudian di sini, oke, saya jangan tulis torsi deh. Jumlah torsi di titik manapun sama dengan di suatu titik dia, dan titik manapun di suatu titik sama dengan 0. Ini juga sama dengan 0 karena setimbang kan, totalnya harus 0 gitu, harus saling sama gitu ya besarnya. Oke, jadi perhatikan 3 hal ini. Ya udah, kita cari dulu yang pertama ya. Kita yang pertama dulu, jumlah gaya-gaya di sumbu X sama dengan 0. Berarti sigma fx-nya harus sama dengan 0. Nah, sigma fx sama dengan 0, kita cari gaya-gaya yang di sumbu X apa aja sih. Nah, berarti kan ada NA ya kan. NA dikurangin apa aja yang di sumbu X? T cos 60 kan. T cos 60 derajat sama dengan 0. Udah kan, nggak ada lagi yang di sumbu X-nya. Berarti itu aja. Berarti NA sama dengan T cos 60. T cos 60 itu, cos 60 itu setengah ya. Ya, setengah T berarti ya. Nah, NA sama dengan, bener? NA sama dengan setengah T. Ya benar. NA sama setengah T. Oke, ini kita cari dulu. Maksudnya kita simpan. Kita simpan. Kita anggap sebagai persamaan pertama gitu. Kita cari sekarang yang kedua. Yang kedua itu adalah sigma FY ya. FY sama dengan 0. Ya kan? Jumlah-jumlah di sumbu Y sama dengan 0. Jumlah gaya di sumbu Y sama dengan 0. Maksudnya sigma FY sama dengan 0. Maka kita cari sigma FY-nya apa aja. Berarti ada yang ke atas itu T sin 60 ya kan, 60 derajat. Kemudian yang ke bawah ada apa aja? Ada W2 min W1 min Fs ya, sama dengan 0. Nah gitu. Tadi kita kasih tanda ini yang mau dicari ini X ya. Kemudian di sini 4 tadi, 4 meter. Oke, di sini ke tengah kan 2 meter berarti. Nah, ya udah, berarti T sin 60 itu berapa? Akar 3 per 2 ya. Akar 3 per 2 T sama dengan W1 min W2. Itu pindah ruas ke kanan, berarti W2-nya berapa? Berarti W2-nya 200. W1-nya berarti plus kan, pindah ruas ke kanan, plus 100 plus Fs. Fs itu apa? Fs itu kan kalau dijabarkan mu n kan, mu n atau mu na dalam hal ini. Berarti mu na itu, mu-nya berapa? Mu-nya tadi itu 1/5 akar 3. Berarti 1/5
1/5, sorry kurang bagus, akar 3. Nah, tapi kan NA-nya kita belum tahu ya. NA-nya kita belum tahu berapa. Jadi kita tulis aja NA gitu. Sama dengan 0. Kok sama dengan 0? Ya udah gini. Sip, berarti kita bisa tahu dari sini. Nah, teman-teman, ini kita misalkan simpan dulu ya. Simpan ini sebagai persamaan 2. Nah, ya kan? Kemudian kita harus tahu nih yang ketiga tadi apa, kita perlu mencari jumlah torsi di suatu titik sama dengan 0. Nah, kita anggap yang sebagai titik gerak kan tadi apa? Yang titik A kan? Berarti kita bisa ambil titik A ini sebagai titik dari gerak si nanti ya, gerak si batangnya ini gitu. Berarti anggap putarannya ini sumbunya di A ini, di titik A. Maka sigma torsi di titik A ini haruslah sama dengan 0 ya. Haruslah sama dengan 0. Nah, kita anggap yang searah putaran jarum jam positif. Maka ini dulu nih ya. Nah, ini kan lengan momennya atau lengan gayanya 0 ya. Yang Fs ini, maka hasil torsinya juga 0 nih. Kita lihat yang W2, berarti W2 dikali lengannya 2 ya. Saya nggak tulis W2 dikali lengannya gitu ya, saya langsung aja angkanya. Berarti 200 dikali 2 meter ya kan. Kemudian ditambah ini W1 nya 100 dikali lengannya si 100 berapa? X kan. Nah, ini yang mau kita cari, si X ini. Kemudian dikurangi, nah si T. Nah, si T ini berarti apa? Nah, ini kan kalau kita uraikan sumbu X dan sumbu Y kan. Nah, kalau di sumbu X, kita X di sini ya, itu lengannya juga 0. Makanya dia hasilnya akan 0. Maka di sini hanya ada TY saja. Berarti TY itu apa? Berarti T sin theta, T sin 60 ya, berarti T sin 60 dikali lengannya berapa? Lengannya dari sini ke sini kan, berarti 2 meter ya, dikali 2 meter sama dengan 0. Nah gitu. Maka dari sini kita bisa tahu udah ada 3 persamaan ya. Tahu ini kita selesaikan dulu deh. Misalkan ini 400 ya, jadi 200 kali 2 ini 100x sama dengan T sin 60 itu berarti akar 3/2 T kali 2 ya. Nah, ini kita coret jadi 1 akar 3T. Nah, ini kita simpan sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya kita punya 3 persamaan. Ya udah, berarti kita bisa cari nih dari ketiga persamaan itu. Teman-teman, yang pertama harus mencari ini, memasukkan persamaan 1 ke persamaan 2, karena sama-sama kita udah tahu NA itu sama dengan setengah T. Berarti kita masukin aja nih NA-nya kan. Kita masukin aja NA-nya supaya kita dapat si T-nya gitu ya. NA-nya setengah T. Ya udah, berarti di sini. Ini kita copy aja deh. Kita copy. Nah, dari persamaan 2 yang ini kita bisa cari. Saya pakai merah nih ya. Berarti akar 3/2T sama dengan 200 plus 100. Langsung aja ya, 200 plus 100 itu 300 plus 1/5 akar 3, 1/5 akar 3 NA nya kita ganti sebagai setengah T ya, setengah T. Nah gitu, berarti ini sama dengan berapa nanti? Berarti yang ini setengah T ini pindah ya, ini dulu deh, 1/5 akar 3 kali setengah. Berarti kan kita tulis ulang 300
1/5 akar 3 kali setengah berarti berarti akar 3 per 10 T. Nah ini kurang T, sorry. Nah ini pindah ruas. Ini pindah ruas ya. Jadi akar 3/2 dikurangi akar 3 per 10 T itu berapa? Akar 3/2 T dikurang akar 3 per 10 T itu berarti 4 akar 3 per 10 ya. Per 10 T sama dengan 300. Berarti T-nya berapa? Nah ini kita bisa coret kan. Ini 2, ini 5. Kita bisa coret, ini 150. Berarti 150 per akar 3. 150 kali 5, 750 per akar 3. Nah kalau kita kali akar 3 per akar 3 itu sama dengan 250 akar 3 ya. Nah ini Newton. Nah sip, T-nya udah ketemu. Tinggal kita masukin aja kan. Ke mana? Tinggal kita masukin ke sini. Ke sini ya. Nah, ini kita copy sekarang. Ini tadi ada akarnya. Kita copy udah. Nah, tadi kan gini berarti ya. Ini T ini. Akar 3T. Ya udah kita masukin aja. Berarti 400 tambah 100x sama dengan akar 3T. Akar 3 dikali 250 akar 3. Berarti ini kan tulis lagi dulu deh ya. 400 plus 100x akar 3 kali 250 akar 3 berarti berapa tuh? 750 ya. 750 berarti 100x sama dengan 750 kurang 400 350. Berarti x nya adalah 350 per 100 yaitu 3,5 meter. Nah ketemu hasilnya 3,5. Ada nggak? Ada ya. Berarti jawabannya yang B gitu. Oke, ini 4 soal yang cukup lumayan sulit gitu ya, dalam artian harus tahu konsepnya. Ya mungkin sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan lihat video-video di channel ini yang lainnya gitu. Ya mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan atau soal yang sulit lagi gitu ya, bisa tanya, email ke Dio atau DM ke para tutornya. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih.